Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati wa ustadzat yang ana hormati, ya walaupun mungkin sebagian sebagian kecil belum pernah bertemu langsung dengan ana, wabil khusus untuk yang di luar dari tim internal Rumah Arash. Tapi ala kulli hal, insya Allah walaupun majelisnya kita ini majelis online, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita, ya rasa khidmat kita untuk fokus menyimak, fokus memperhatikan, dan mudah-mudahan juga tidak mengurangi dari keberkahan yang sama-sama ingin kita dapatkan pada kajian kita ini. Baik. Asatidzat semua, jadi insya Allah ini merupakan pertemuan perdana kita pada pembahasan salah satu kitab yang membahas tajwid, kaidah-kaidah tajwid di riwayat Hafs Ana Asim min Thariq Syatibiyah, min Thariq Syatibi. Nah, Ana menganggap bahwa matan ini penting untuk kita kaji karena banyak di antara kita yang sudah bisa mengaji sebetulnya tapi belum paham ya terkait dengan kekhususan atau sering disebut oleh sebagian dari kita itu sebagai gharib, ya sebagai gharibul kalimah, ya atau kalimat-kalimat gharib. Ya, afwan sebentar ada kucing mendekati burung. Ya sehingga ya Anda termotivasi gitu untuk membahas pembahasan yang membahas demikian, ya membahas bahasan yang demikian. Sebetulnya bukan hanya kitab Tuhfatul Ihtidaa yang membahas terkait dengan pembahasan ini, ya ada banyak, ada juga kitab yang sudah Anda pelajari dan sudah Anda dapatkan sanadnya, diantaranya adalah Ithaful Bariyah. Ya, sama Ithaful Bariyah juga membahas terkait dengan kaidah-kaidah khusus, kaidah-kaidah bagaimana Imam Hafs ini membaca Al-Quran dari jalur Thariqah Syatibiyah. Ya. Tapi kenapa Anda memilih kitab Tuhfatul Ihtidaa ini? Karena kitab ini disusun dalam bentuk matan, ya atau nazam, sehingga akan lebih mudah untuk dihafal, ya akan lebih mudah untuk diingat seperti itu. Karena kalau contoh seperti Ithaful Bariyah itu bentuknya nasar, ya tulisan bebas, sehingga akan agak sulit untuk dihafalkan. Ya walaupun bukan berarti tidak mungkin, ya mungkin untuk dihafalkan, tapi rasanya agak sulit untuk dihafalkan seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah karena kitab Tuhfatul Ihtidaa ini merupakan kitab yang masih jarang dibahas, sehingga mata rantai sanadnya itu masih sangat dekat dengan muallif. Ya, ana sendiri alhamdulillah merupakan generasi kedua, ya generasi kedua yang artinya hanya terselang satu mata rantai, ya yakni guru ana adalah Ustadz Mustabsyiril Abrar, seperti itu. Baru di atasnya langsung kepada muallif kitab yakni Syekh Abdurrahman Mukhtar bin Ahmad Asy-Syinkiti Al-Madani. Nah, selanjutnya juga ana ingin menunjukkan foto daripada pengarang kitab ini. Ya. Nah, ini adalah foto. Share screen Ana sudah nampil kan ya teman-teman? Ya, asatidzat semua.
Sudah muncul kan share screen Ana? Sudah. Udah ya. Nah, kira-kira yang Syekh Abdurrahman Mukhtarnya yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau malu malu apa namanya berbicara langsung menggunakan mikrofon boleh diketik kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang sebelah kiri? Yang Syekh Abdurrahman Mukhtarnya. Sebelah kanan. Dari siapa? Tazkia. Yang sebelah kiri ya, Ustaz. Sebelah kiri, kata Iren. Terus, mana yang lain? Belum bersuara. Sambil Ana ngecek. Ya, masih pada aktif atau enggak. Sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri. Terus, siapa lagi nih yang belum jawab? Ana belum. Vivi belum jawab, Vivi. Kira-kira kanan atau kiri? Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang pakai peci, katanya. Anak yang kanan. Tape. Ya, seajib laku. Jadi teman-teman semua, Syekh Abdurrahman Mukhtar itu adalah yang kiri ternyata yang masih muda. Ya, yang kiri Masya Allah. Jadi beliau ini masih sangat muda. Syekh Abdurrahman Mukhtar Asy-Syinkiti ini masih sangat muda. Gitu. Beliau ini seorang yang aktif belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, di usia mudanya beliau sudah mampu membuat karya ya yang cukup bisa dibilang luar biasa ya, yang merangkum cara bacanya Imam Hafs Sana Asim min Thariqi Syatibiyah ya, itu dalam kitab ini gitu ya. Jadi sekali lagi Syekh Abdurrahman Mukhtar itu adalah yang kiri yang masih muda ya, bukan yang kibar ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi apa ya, bisa menjadi salah satu pemuda-pemudi yang berkualitas seperti beliau. Masya Allah. Nanti Anda akan share foto ini ke grup yang mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman semua. Seperti itu. Baik. Kita kembali lagi ke matan. Nah, insya Allah mungkin pada malam hari ini kita hanya akan membahas muqaddimah dan bab yang kedua terkait dengan al-isti'adzatu wal basmalah insya Allah. Dan untuk bab selanjutnya di bab mayura ali hafsi min tariqi syatibiyah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya sampai pertemuan terakhir. Nah, Anak akan berusaha untuk mensyarah dengan mendetail, tapi sepertinya kita hanya akan lebih fokus praktek aja ya. Jadi terkait dengan kenapa demikian itu hanya dibahas sekilas-sekilas saja ya. Tapi untuk prakteknya itu insya Allah Anak akan inginnya semuanya bisa mempraktekkan bacaannya gitu, sehingga nanti bisa dikoreksi ya, bisa diberikan catatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan mulai ya bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita mulai. Nah, kitab Tuhfatul Ihtida fi Aujuhi Hafsin fil Ada, Nazmu Abdurrahman bin Mukhtar Ibnu Ahmad Asy-Syinkiti Al-Madani ya, yang berjumlah 30 bait ini. Jadi merupakan kitab, sekali lagi ya, merupakan kitab yang membahas terkait dengan kaidah-kaidah tajwid ya, aujuh ya, wajah-wajah yang digunakan oleh Imam Hafiz di Thariqah Syatibiyah ya, fil ada ya. Fil ada ini adalah di majelis ada. Majelis ada ini adalah majelis pengambilan riwayat. Jadi sebelum teman-teman mempelajari kitab ini, sepertinya harus kita ketahui bahwa di dalam ilmu Al-Quran ada istilahnya qiraat, ada istilah riwayat, ada istilah thariqah.
Untuk teman-teman dari Rumah Aras mungkin sudah sering mendengar ini, ya, termasuk juga mungkin Vivi juga dari Wadi Mubarak juga sudah sering mempelajari ini. Tapi kita review sedikit aja, ya, secara singkat, secara ringkas, yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih paham terkait dengan apa yang kita bahas ke depannya. Nah, apa itu qiraat? Ya, qiraat ini intinya adalah seorang imam. Ya, qiraat adalah imam yang mana bacaannya ini diakui. Ya, bacaannya ini diakui oleh orang banyak dan apa namanya, bacaan ini menyebar. Ya, itu adalah qiraat. Ya, adalah imam. Nah, qiraat yang terdapat, ya, yang diakui sampai pada hari ini yang bisa kita baca itu ada 10. Yang sering kita dengar dengan qiraah asyroh. Ya, baik nanti sugro ataupun kubro. Nah, ada 10. Baik. Lalu ada istilahnya riwayat. Afwan. Nah, terus kok ada sih yang bilang bahwa qiraat itu ada 14? Ya betul, sebetulnya ada 14. Atau sebetulnya banyak banget. Qiraat itu udah banyak banget. Ya, cuman yang mutawatir dan yang masyhur itu ada 10. Ya. Terus yang 4 apa? Yang 4 itu disebutnya qiraah yang syadzah. Qiraah yang cacat, ya, syadz, ada kecacatan gitu, sehingga tidak boleh dibaca seperti itu. Ya. Lalu riwayat. Riwayat ini intinya seperti ini teman-teman. Yang 10 imam ini mereka punya masing-masing itu 2 orang yang mewariskan keilmuannya, ya, atau bisa dianggaplah seorang murid, ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, 10 imam ini masing-masing punya 2 murid yang menjadi the next of imam, ya, maka 10 kali 2 totalnya 20. Ya, riwayat ini ada 20. Jadi riwayat ini adalah para imam, sama imam juga, yang menghantarkan bacaan kita menuju qiraat. Ya. Atau bahasa lainnya seperti ini intinya. Para imam punya banyak murid, tapi di antara banyak murid, para imam ini hanya mengambil 2 murid yang menggambarkan atau bisa menjadi the next of imam qiraat. Itu disebutnya riwayat. Ya, totalnya ada 20. Seperti itu. Nah, ada juga torik. Ya, ada juga torik. Torik ini adalah sekali lagi jalur yang bisa menghantarkan kita menuju bacaan riwayat dan juga qiraat. Seperti itu. Torik, jalur, jalan, dan seterusnya. Nah, berapa jumlah torik? Rata-rata, ya, jumlah torik ini antara 40 sampai 50 masing-masing riwayatnya. Jadi kalau kita bulatkan aja, anggap ya, kita bulatkan semuanya rata 50 torik, ya, dikali 20 itu ada 1000 torik. Ya, ada 1000 torik. Nah, jadi inilah, ya, dunia Al-Qur'an. Khususnya adalah dunia qiraat. Nah, tapi kan banyak banget. Ya, ada banyak banget ini, ada 10 qiraat, ada 20 riwayat, ada 1000 torik. Ya, lalu bagaimana ya supaya kita ini jelas qiraat kita apa sih, riwayat kita apa sih, torik kita apa sih? Nah, kita jelaskan pada malam hari ini. Ya, diharapkan teman-teman semua bisa menghafal. Ya. Qiraat kita namanya adalah qiraat Asim. Ya. Qiraat kita namanya qiraat Asim. Riwayat kita riwayat Hafs. Dan torik kita torik Syatibi. Nah, ya. Dan kitab Tuhfatul Ihtida ini membahas tentang ini. Ya, bagaimana di Thariqah Syatibi, bagaimana cara Imam Hafs, bagaimana cara qiraat Asim membaca Al-Qur'an. Di mana letak yang harus kita perhatikan, di mana letak perbedaan-perbedaan dan seterusnya, seperti itu. Jelas ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan, "Oh, kamu baca qiraat apa?" Ya, maka kita jawab, "Ana baca qiraat Asim." Lalu riwayat apa? Riwayat Hafs.
Torik apa? Torik Syatibi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita lanjutkan lagi kita ke matan. Baik, kita mulai masuk ke bait yang pertama. Ya. Di bait yang pertama, ya muallif, pengarang. Siapa sih pengarang kitabnya? Ya Syekh Abdurrahman Mukhtar. Ya. Beliau menuliskan qala al-fakir wa abidur rahmani al-madani khadimul Qur'an. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina wa man walahu wa hadhihi tuhfatul ihtida'i lima li hafsin jaa fil adai. Ya. Di bait yang pertama, ya muallif, ya pengarang kitab ini, ya berkata qala al-fakir, ya qala, ya biasanya matan-matan ini, ya nazom-nazom ini diawalinya bisa menggunakan qala atau bisa juga menggunakan yaqulu. Itu sama aja, boleh aja. Tergantung dari wazan. Ya, tergantung dari wazan baharnya. Nah, jadi teman-teman semua, matan ini disusun bukan sembarangan susunan. Ya, ada rumusnya. Rumusnya itu disebut dengan istilah bahar. Ya, bahar itu totalnya ada 15. Salah satu bahar itu namanya bahar rojaz. Ya, sekali lagi salah satu bahar itu namanya bahar rojaz. Ya. Dan ini suaranya putus-putus atau putus-putus di semuanya atau cuma di Vivi doang? Suaranya jelas gak di siapa ya? Deren, suara kakak jelas gak? Jelas. Jelas ya. Nah, berarti Vivi doang. Sinyalnya Vivi, pindah Vivi. Ya. Sampai mana tadi? Bahar ya. Nah, jadi salah satu dari 15 bahar itu adalah namanya bahar rojaz. Nah, bahar rojaz ini merupakan salah satu bahar yang bisa dibilang terbilang ringkas. Ya, contohnya kitab Tuhfatul Atfal, ya kitab Jazari, itu dibentuknya menggunakan wazan bahar rojaz. Apa sih wazannya? Wazannya itu adalah mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun 3 kali. Ya, itu adalah bahar rojaz. Ya. Ini sebetulnya Anda ingin membahas terkait dengan ilmu arud ini, cuman karena memang pemahaman Anda belum terlalu menguasai dan memang kita waktunya terbilang ringkas, ya sehingga kita lewat. Tapi seenggaknya teman-teman tahu bahwasanya kitab Tuhfatul Ihtida ini merupakan salah satu nazom yang mengikuti wazan dari bahar rojaz, yaitu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ya, nanti banyak istilah-istilahnya, ada pengurangan, ya ada penambahan dan seterusnya. Ya, dulu ketika Ana belajar dengan Ustaz Mustabsir Al-Abror, itu Ana membahas dengan arudnya. Cuman kali ini kita fokus pada matanya saja. Seperti itu. Nah, kembali lagi ya pada kalimat qala atau yaqulu itu diperbolehkan. Ya, seperti misalkan di kitab Tuhfatul Atfal, yaqulu roji, ya kan? Yaqulu roji rahmatil ghafuri. Nah, kalau di sini kita pakai qolal fakiru abidur rahmani. Itu sama aja. Boleh, silahkan. Artinya tetap sama, ya. Walaupun dari segi dari segi ilmu bahasa Arab, ya, qola dengan yaqulu tentu beda, tapi maknanya tetap sama, ya, berkata, ya. Telah berkata atau akan berkata, sama saja. Ya, jadi qolal fakiru abidur rahmani. Ya, sudah berkata siapa? Al-fakir. Ya, al-fakir ini merupakan bentuk daripada ketawaduan ya dari muallif yakni Syekh Abdurrahman Mukhtar yang beliau ini mengatakan bahwa kita atau beliau ini adalah seorang yang fakir, seorang yang tidak memiliki apapun. Ya, baik dari segi keilmuan, dari segi harta, ya dari segi benda dan seterusnya. Padahal kalau misalkan kita bahas dari segi keilmuan saja, ya dengan beliau mengarang kitab ini, kitab Tuhfatul Ihtida fi Aujuhi Hafsin fil Ada, justru sudah menggambarkan seluas keilmuan beliau.
Itu sampai-sampai beliau bisa menciptakan kitab ini. Ya, jadi fakirnya aja bisa mengarang kitab, ya apalagi dalam kondisi kayanya gitu, dalam kondisi kaya ilmunya seperti itu. Ya, jadi ini salah satu bentuk ketawaduan beliau, yang mana semakin tawadhu seseorang justru semakin terlihat daripada kualitas keilmuan beliau. Ya, bukan seperti orang-orang yang tidak tawadhu, maksudnya yang mereka ini eh, takabur dengan keilmuannya, ya justru merendahkan daripada kualitas keilmuannya seperti itu. Ya qala al-fakir, ya telah berkata seorang yang fakir. Siapa? Beliau Abidur Rahman, ya seorang hamba abid, seorang hamba dari siapa? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, beliau betul-betul ya merendahkan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Madani. Nah, beliau juga menisbahkan, ya menisbahkan itu artinya apa? Menyandarkan nama beliau dengan Al-Madani. Ya, beliau kalau tidak salah lahir, ya. Beliau lahir di, bukan lahir. Beliau aktif mengajar di Madinah. Ya, beliau aktif mengajarnya di Madinah. Tapi kalau lahir kalau tidak salah itu bukan di Madinah. Ya. Jadi beliau aktif mengajarnya itu di Madinah, sehingga beliau menisbahkan Al-Madani, ya, menisbahkan kepada Madinah, ya kota Madinah. Khadimul Quran, ya beliau juga menisbahkan atau menamakan dirinya sendiri dengan Khadimul Quran. Khadimul Quran ini apa? Maknanya pelayan Al-Quran, ya pelayan Al-Quran. Jadi beliau ini betul-betul ya sudah merasa bahwa segala sesuatu yang ada pada hidupnya beliau akan curahkan untuk Al-Quran, baik waktunya, tenaganya, hartanya, ya pikirannya itu hanya untuk Al-Quran, sehingga beliau mengatakan khadimul Quran, ya pelayan Al-Quran. Masya Allah, ya. Dan sekali lagi menjadi pelayan Al-Quran ini merupakan suatu kebanggaan teman-teman, ya, bukan suatu aib. Banyak di antara kita ketika ditanya apa pekerjaanmu, kita merasa bangga ketika kita adalah seorang pegawai kantor, ya kita adalah seorang apa misalkan bos dalam sebuah perusahaan dan seterusnya. Tapi andai aja ketika kita ini adalah seorang guru ngaji, kita agak malu-malu tuh nyebutinnya. Kamu apa pekerjaannya? Guru ngaji? Nggak ada tuh, misalkan sedikit banget orang yang merasa bangga ketika ditanya apa pekerjaanmu? Saya adalah guru ngaji. Jarang, ya, jarang. Ya, padahal guru ana, Ustadz Diana Lukmanul Hakim, ya beliau selalu menasehati kepada murid-muridnya, menjadi guru ngaji itu harus bangga, ya bahwasanya guru ngaji adalah orang-orang yang melayani Al-Quran. Mereka adalah khodimul Quran. Ya, Masya Allah. Ya, jadi buat teman-teman semua yang merasa mengajar Al-Quran, jadi guru ngaji, jangan malu untuk menyebutkan ya bahwasanya saya adalah guru Quran. Saya adalah guru ngaji. Ya, jangan kalah dengan mereka yang misalkan, oh saya PNS, oh saya TNI, saya polisi. Jangan, jangan, ya, jangan kalah. Ya. Bahkan kalau bisa catat ya di bio, ya, saya khodimul Quran, ya, saya pelayan Al-Quran, saya guru ngaji dan seterusnya. Harus bangga. Ya, karena ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, itu bait pertama, ya. Jadi memperkenalkan Syekh Abdurrahman Mukhtarnya. Ya, qala al-fakir Abdul Rahmani al-Madani khadimul Qur'ani. Nah, biasanya kan setiap daurah yang membahas tentang kitab, ya membahas tentang kitab-kitab tertentu, ada salah satu subbab, ya salah satu bahasan yang judulnya itu tarjamatul kitab, tarjamatul muallif misalkan, ya atau biografi pengarang kitab. Kok ini kita tidak membahas? Nah, ya, jadi kita sebetulnya bukan berarti tidak mau membahas, kita ingin membahas teman-teman semua, tapi ya sebagaimana yang tadi kita lihat,
bahwa pengarang kitab kita ini masih sangat muda, ya, dan masih aktif, ya, masih aktif, ya, aktif mengajar, aktif belajar dan seterusnya. Dan ketika di majelis-majelis apa namanya, di majelis-majelis ilmu beliau yang beliau sebagai pengisinya, ketika ada murid yang menanyakan, wahai Syekh, antum lahir tahun berapa? Antum lahirnya tanggal berapa? Antum orang tuanya siapa? Antum anak keberapa? Dan seterusnya. Ketika ada yang menanyakan hal demikian, Syekh Abdurrahman Mukhtar ini tidak sama sekali menjawab. Ya. Jadi beliau ini hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keilmuan Al-Quran saja. Gitu. Sehingga guru ana Syekh Ustadz Mustabsir Abdur Al-Qudusi, ya, beliau ketika belajar dengan beliau dengan apa namanya Syekh Abdurrahman Mukhtar, menanyakan kapan ya beliau ini dilahirkan, itu tidak menjawab sama sekali. Gitu. Dan ini relate sebetulnya, ya, dengan salah satu kitab yang terkenal juga, Tuhfatul Atfal. Ya, kitab Tuhfatul Atfal ini terkait dengan seperti wafatnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu tidak ada yang mengetahui, kan, gitu. Bahkan tanggal lahirnya, ya, itu tidak ada yang mengetahui. Adapun yang mengetahui tahun lahirnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, pengarang kitab Tuhfatul Atfal, itu pun masih ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan 1300 sekian, ya. Ada yang mengatakan sekian-sekian, itu masih ikhtilaf karena memang karakternya sama antara Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan pengarang kitab daripada kitab Tuhfatul Ihtidah ini. Ya, beliau tidak di majelis ilmu ini memperkenalkan dirinya, tapi memang luar biasanya, ya, betul-betul bentuk ketawaduan beliau, ya, ketika di majelis ilmu hanya memperkenalkan Al-Quran dan bagaimana cara gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait kenapa sih tidak ada tarjamatul muallif. Ya, tidak ada apa namanya biografi pengarang kitab seperti itu. Nah, jadi kita hanya tahu namanya saja dan tadi fotonya, ya. Untuk yang baru gabung, Ustazah Wahbah seperti tadi belum melihat ya pengarang kitabnya. Nah, jadi yang masih muda ini, ya, yang masih muda itu adalah Syekh Abdurrahman Mukhtar Asy-Syinkiti yang menjadi pengarang kitab Tuhfatul Ihtidah fi Aujuh Hafsin fil Adab. Itu yang sedang kita pelajari ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bait yang kedua. Suaranya masih ini ya, masih jelas ya? Suaranya masih jelas ya? Cek, jelas? Jelas, Kak. Jelas, Masya Allah. Baik, di bait yang kedua, ya, di bait yang kedua di sini mu'allif menuliskan Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina wa man walahu. Ya, alhamdulillahi, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdu ini bentuknya adalah sana. Sana ini adalah pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu. Ada perbedaan kata antara alhamdu dengan istilahnya adalah al-madhu. Ya. Ada alhamdu, ada pula istilah al-madhu. Ya. Alhamdu ini maknanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pujian yang didasari oleh rasa cinta itu adalah alhamdu. Ya, didasari oleh rasa cinta, perasaan kagum. Nah, itulah alhamdu. Ya, memuji dengan rasa cinta dan kagum. Ya, dengan hati yang senang, ya, farh dan seterusnya. Tapi istilah al-madhu pun sama, adalah pujian. Ya. Tapi perbedaannya adalah pujian yang tidak sama sekali didasari oleh rasa cinta. Ya. Yang tidak sama sekali didasari oleh rasa cinta. Misalkan, ya, contohnya, kita ini punya musuh bebuyutan, misalkan musuh bebuyutan, ya, misalkan musuh kita ini dia
jualan. Ini naudzubillah ya, misalkan ini contoh aja contoh. Ya, kita jualan, musuh bebuyutan kita juga jualan. Ya. Ternyata ya musuh kita pas jualan laris banget. Ya. Terus kita bilang kayak gini, wih keren nih dia, jualannya laris terus, gitu. Ingat, ini adalah musuh buyutan kita. Kita bilang kayak gini, keren ya, dia jualannya habis terus gitu. Tapi apakah itu pujian yang didasari rasa cinta? Enggak jawabannya. Ya. Kita hanya memuji atau mengakui gitu loh. Kita hanya mengakui bahwasanya dia hebat, kita hanya memuji dia hebat, tapi tidak berarti kita senang atas kehebatannya, kita tidak senang atas apa yang dicapai oleh dia. Seperti itu. Itulah al-madhu. Ya, jadi perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Ya, alhamdu itu dengan rasa cinta, rasa kagum, rasa senang dan seterusnya. Tapi kalau al-madhu ya kita memuji tapi ya biasa aja gitu, hambar. Nah, nah ada lagi istilahnya syukur. Ya, syukur. Ya, ada alhamdu, ada al-madhu, ada syukur. Ya, syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Ya, la in syakartum, maka sungguh ketika kalian ini bersyukur, la azidannakum, sungguh lagi ya akan aku tambahkan nikmat ya untuk kalian. Ya, Masya Allah. Ya, itu syukur. Ya. Syukur ini terkadang kita merasa ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita sudah bersyukur. Ternyata jawabannya adalah belum tentu. Orang yang mengucapkan alhamdulillah itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya. Kenapa demikian? Karena syukur itu paling tidak ada 3 syaratnya. Ya. Syarat syukur itu ada 3. Ya, yang pertama itu bil lisan, ya, dengan hati, dengan apa? Bil lisan, dengan lidah kita, ya, dengan ucapan kita. Ya. Yang kedua itu bil qalb, ya, dengan hati kita, ya, dengan hati kita. Yang ketiga itu bil bil fi'li, ya, dengan perbuatan kita. Ya, jadi yang tadi yang pertama bil lisan, bil qalb, dan juga bil fi'l, ya, dengan perbuatan kita. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya misalkan Allah memberikan karunia kepada kita yang Masya Allah pada malam hari ini, Ana yakin teman-teman bisa masuk ke Zoom ini karena ada kuota, ya nggak? Nah, kira-kira kuota ini siapa yang memberikan kepada kita ya? Jawabannya adalah Allah. Ya, kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka kita tidak akan punya kuota, ya nggak? Nah, nah kita senang ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kuota kepada kita, entah itu kuota dari kartu SIM-nya atau karena wifi-nya dan seterusnya, itu Allah alam, masing-masing kita berbeda. Tapi kita intinya senang aja. Ya, lalu kita bilang alhamdulillah ya dengan mulut kita, dengan ucapan kita. Ya, apakah dengan alhamdulillah saja kita sudah dibilang bersyukur? Belum. Ya, belum sampai situ. Nah, itu hanya baru pujian aja, belum bersyukur. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, alhamdulillah kita muji doang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau bersyukur gimana? Lanjut ke poin yang kedua, hati kita. Hati kita seneng nggak Allah udah ngasih kuota kepada kita? Seneng juga kali. Oh, alhamdulillah saya punya kuota, hatinya seneng, farah. Ya. Maka apakah kita sudah dibilang menjadi orang-orang yang bersyukur? Belum juga. Kalau hanya sekedar kita ya dengan lisan kita, dengan hati kita, ya belum juga. Lalu gimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur? Poin yang ketiga yang menentukan. Ya, dengan perbuatan kita. Kita gunakan kuota kita untuk apa? Nah, kalau misalkan, oh Allah sudah ngasih karunia berupa kuota ini, Masya Allah. Ya, saya senang, Alhamdulillah dengan pujian. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, lalu hati kita senang. Lalu kita gunakan kuota ini untuk ikut kajian, untuk ikut kelas-kelas yang bermanfaat, maka kita insya Allah sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, walakin kalau misalkan kita ini hanya menggunakan kuotanya ini untuk hal-hal yang tidak apa ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka gimana? Ya,
artinya kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur gitu. Karena kita kufur di poin yang ketiganya, kita gagal ya di poin yang ketiganya. Kita tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Ya bisa jadi itu bukan nikmat tapi istidraj dan seterusnya. Nah, jelas ya mudah-mudahan ya. Jadi syukur antara alhamdu, al-madhu dan syukur itu berbeda. Ya, mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Ya lillahi, ya segala puji ya bentuknya ma'rifah, alhamdulillah segala pujian yaitu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita menemukan seorang yang sangat pintar, yang mana dia ini adalah seorang murid dari guru yang apa? Yang kita akui kehebatan mengajarnya misalkan. Yang kita puji kira-kira siapa harusnya? Gurunya atau Allah? Maka jawabannya adalah Allah. Ya, kita tetap memuji Allah. Kita tidak layak lisan kita ini untuk memuji sesama manusia sebetulnya. Ya, karena sekali lagi, alhamdulillah segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah, ya segala puji bagi Allah yang telah membuat kita menjadi orang-orang yang hebat. Segala puji bagi Allah yang membuat guru kita hebat mengajar sehingga kita bisa menjadi orang hebat. Gitu. Kita memuji Allah dulu, ya, baru kita memuji makhluknya. Nah, wasallallahu yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada siapa? Ala nabiyina, kepada nabi kita semua, wa man walahu dan seluruh keluarganya. Ya. Siapa sih nabi kita ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Loh, emang Allah bersolawat ya? Nah, ya. Singkatnya untuk syarah di kalimat ini adalah solawat adalah satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, yang Allah suruh kepada kita, tapi sebelum kita yang melakukan, justru Allah sendiri yang melakukannya. Ya, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaika dan juga para malaikat. Sebelum ke malaikat aja Allah dulu. Ya. Yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru habis Allah, habis malaikat siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, kan? Masya Allah. Ya, salawat ini adalah amalan yang Allah perintahkan, tapi justru Allah sendiri juga yang pertama kali melakukannya. Ya, Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah salat gak ya? Enggak. Ya kan kita salat untuk menyembah Allah. Allah salat menyembah siapa? Ya Allah memerintahkan kita zakat, Allah juga zakat gak ya? Enggak. Nah, tapi Allah memerintahkan kita salat, Allah salawat gak? Salawat jawabannya. Masya Allah. Jadi salawatnya adalah salah satu amalan yang luar biasa ya. Yang apa namanya? Yang azim, yang luar biasa besar pahalanya, Masya Allah. Ya, jadi jangan lupa salawat. Nah, ya, jangan lupa salawat. Banyak bentuk sigoh salawat itu banyak. Ya sekarang ada salawat busyra, salawat syifa, salawat nur, ya salawat nariyah dan seterusnya banyak banget. Ya banyak banget salawat, masya Allah. Ya, ala nabiyina kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man walahu dan juga para keluarganya. Siapa sih keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya di sini ada maknanya dua. Ya, ada yang mengatakan makna qarib, ada makna ba'id. Ya, ada juga yang mengatakan makna am, makna khos. Ya, sama aja intinya. Intinya ada dua. Ya, ada yang mengatakan secara makna apa namanya makna qaribnya atau makna khosnya itu yang disebut dengan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah seluruh keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, adalah mereka. Ya, adalah mereka yang tidak bisa diberikan zakat. Ya, jadi untuk informasi ya teman-teman semua, Rasulullah dan seluruh keturunannya, ya anak cucunya itu sama sekali tidak bisa diberikan zakat.
Ya, tapi kalau dikasih hadiah nerima nggak? Nerima. Tapi kalau misalkan ya Rasulullah saya berzakat ini untukmu, nggak bisa. Rasulullah nggak akan pernah nerima. Tapi kalau misalkan ya Rasulullah aku memberikan hadiah untukmu, ya Rasulullah terima. Seperti itu. Ya. Jadi para habaib itu secara makna yang pertama ini adalah apa? Adalah keluarga Rasulullah SAW. Nah, berarti kita nggak bisa dong jadi keluarga Nabi. Nah, ini adalah busro untuk kita semua. Ya, busronya apa? Di makna yang kedua atau makna baiknya, makna amnya, kita bisa jadi menjadi bagian daripada keluarga Rasulullah. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah apa namanya? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah perkataan, ana lupa ini hadis atau asar gitu ya. Pokoknya Ali Muhammad atau Alu Muhammad kullu taqiyin. Ya, seluruh keluarganya Nabi Muhammad adalah seluruh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam perkataan yang lain juga apa namanya? Al ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama enggak deh, ini beda bahasan, afwan salah. Ya, jadi secara makna makna apanya? Makna baiknya atau makna amnya secara umum kita semua bisa menjadi apa? Bisa menjadi um, keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan cara kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang mengikuti beritiba, ya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Di bait yang ketiga, ya, di bait yang ketiga, wahadhihi tuhfatul ihtidai, dan ini, ya, kitab yang sedang kita apa namanya, yang kita pelajari, tuhfatul ihtidai, diberikan nama tuhfah, ya. Tuhfah itu artinya hadiah, lihtidai, ya, apa ya artinya al ihtida, ana lupa, ada yang tahu nggak al ihtida ini artinya apa? Ya. Lima lihafsin ja'a fil adai, yang mana membahas terkait dengan bagaimana, ya, cara hafiz, ya, cara riwayat hafiz ini membaca Al-Qur'an fil adai, ya. Fil ada ini artinya adalah ada ini artinya majelis pengambilan riwayat. Jadi kita membacakan di hadapan guru kita, gitu. Ya, kita membacakan di hadapan guru kita, lalu guru kita mendengar dan mengkoreksi, itu adalah al-ada, yaitu adalah al-ada, seperti itu. Nah, itulah 3 bait pertama yang menjadi muqaddimah daripada kitab ini. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami, ya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Gampang lah 3 bait ini mah. Bentar. Sebentar ya. Ana izin break dulu 1 sampai 2 menit, ya, sambil teman-teman merapikan catatan barangkali, atau teman-teman minum juga dan seterusnya. Baik, bismillah. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke bait yang keempat, ya, bait yang keempat. Nah, di bait yang keempat, teman-teman semua, di sini mu'alif mengatakan
Oh iya, afwan. Judulnya ini adalah Al-Isti'adzatu wal Basmalah. Sebagaimana judulnya jelas ya, pada bait ini atau pada bab ini membahas tentang kaidah isti'adzah dan juga basmalah. Ya, isti'adzah ini artinya apa ya? Isti'adzah memintakan perlindungan. Wal basmalah itu adalah dengan menyebut ya, penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sih gue isti'adzah, tapi kalau basmalah itu hanya bismillahirrahmanirrahim aja. Kalau isti'adzah tuh banyak, ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim dan seterusnya. Itu ada banyak. Dan silahkan saja ya, kita mau menggunakan yang mana silahkan saja. Yang penting rukunnya itu adalah kita yang pertama memintakan perlindungan, a'udzu, ada kalimat a'udzunya. Yang kedua kita menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Afwan, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyebutkan dari siapa apa ya? Dari apa kita memintakan perlindungan? Ya, kita memintakan perlindungan dari apa? Yaitu dari setan yang terkutuk. Jadi silahkan mau panjang mau pendek silahkan, yang penting 3 poin ini terpenuhi ya. Kita ada kalimat memintakan perlindungannya, ada yang kedua itu adalah menyebutkan asma Allah, yang ketiga itu menyebutkan kita minta perlindungan ke Allah itu dari apa gitu ya. Ini dari setan yang terkutuk, sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim dan seterusnya. Di bait yang keempat, bismillah, di sini beliau menjelaskan terkait dengan aujuhu libtida'i indan naqalah. Ya, terkait dengan cara. Aujuh nih ya wajah itu ya cara gitu. Aujuhu ibtida ini artinya memulai ya, indan naqalah ketika perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan antara isti'adzah, basmalah dan juga awal surat. Ya. Jadi di bait keempat ini membahas tentang apa? Tentang cara memulai isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ya sebetulnya ini di kelas Jazari, yang ikut kelas Jazari di malam apa? Malam Kamis ya. Ini kita sudah selesai pembahasannya, sudah pernah dibahas ya di pembahasan praktek. Ya, ada yang masih ingat ada berapa cara memulai antara isti'adzah, basmalah dan awal surat? Ada berapa cara? Ada yang masih ingat? Antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Ada Ayo. 4 cara. Ada berapa cara? Ulangi, ulangi. Ada 4 berapa cara. cara? 4 cara, betul. Ya. Nah, 4 ini kita, cara. ya betul, Masya Allah. Nah, kita membahas dengan dalil sekarang. Ya, membahas dengan dalil sekarang. Nah, aujuhul ibtida'in dan naqalah. Ya, ada berapa cara? Ada 4 cara, betul. Apa aja yang pertama? Yang pertama adalah qat'ul jami'. Ya, yang pertama itu adalah qat'ul jami'. Ya, qat'ul jami' itu artinya apa? Potong semua. Alias waqaf semua. Di sininya waqaf, di sini waqaf. Nah, jadi kalau misalkan contoh awal suratnya itu adalah Al-Fatihah ayat 1, ayat 2. Ya, alhamdulillah. Ya. Lalu bagaimana caranya? Kita kotok, kita waqaf semuanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, itu. Kita berhenti di masing-masing apa? Di masing-masing antara isti'adzah, basmalah dan awal surahnya. Ya, itu disebutnya qata'ul jami'. Paham? Paham dong ya, insyaallah. Yang kedua, summa waslul basmalah. Ya, summa selanjutnya waslul basmalah. Wasolkan basmalah. Wasolkan basmalah itu gimana maksudnya? Basmalahnya diwasolkan dengan awal surat. Tuh, di sini wasol, di sini tetap waqaf. Jadi gimana? Isti'adzah ke basmalahnya di waqaf, basmalah ke awal suratnya di wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, antara basmalah dan awal suratnya diwasal. Mudah ya? Insyaallah mudah. Lalu di bait yang kelimanya, falisti'adzat tasilan bil basmalah. Cara yang ketiga itu adalah al-isti'adzah disambungkan dengan basmalah. Ya. Berarti di sininya wasal. Lalu di sininya waqaf. Ya, berarti isti'adzahnya diwasal dengan basmalah lalu waqaf baru awal surah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ya, mudah insyaallah. Lalu cara yang keempat apa? Falkullasil. Yang keempat adalah maka semuanya disambung. Ya, berarti di sininya wasal, di sininya wasal. Ya, artinya apa? Isti'adzah, basmalah, dan awal surat itu diwasal. Ya, contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, isti'adzah, basmalah, awal suratnya diwasal. Inilah 4 cara ya, the arbaun muktamilah. Ya, ini adalah 4 cara yang muktamilah, yang sudah sempurna susunannya. Gitu. Ya, nggak ada lagi cara yang kelima, nggak ada lagi cara yang keenam, itu nggak ada. Ya, ini adalah 4 cara yang memang sudah dianggap sempurna caranya, susunannya seperti itu. Di wakaf semua, ya boleh cara ngafalnya boleh diacak sih, silakan aja wakaf semua, wasal semua, misalkan. Lalu isti'adzahnya diwasal dengan basmalah, yang ketiganya basmalahnya diwasal dengan awal surat itu silahkan. Cuman kalau kita mengikuti matan susunannya, ya maka wakaf wakaf, wakaf wasal, wasal wakaf, wasal wasal. Apa dalilnya? Sebutin deh sama kita. Ya, apa tadi? Anak juga lupa nih matanya, belum dimurojaah. Qat'ul jami' aujuh libtidai inda naqalah qat'ul jami' tsumma waslul basmalah. Falisti'adzah tasilan bil basmalah fal kullasil di arba'un muktamilah. Itu adalah dalilnya. Dalilnya di kitab apa itu? Di kitab Tuhfatul Ihtidah fi aujuhi hafsin fil ada. Ya, Masya Allah. Baik. Siapa yang mau mempraktekkan? Ya, siapa yang mau mempraktekkan? Ya, Ana nanti acak ya cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara yang ketiga, atau cara yang keempat. Insya Allah Ana akan acak. Tapi siapa dulu yang mau mempraktekkan? Ya, kenapa sih perlu praktek? Karena masih banyak di antara kita sebetulnya sudah tahu teorinya, cuma secara prakteknya masih sama aja dengan cara yang salah. Jadi peraturannya kalau kita mau wasol misalkan, maka kita harus dibaca harokatnya, dan yang kedua jangan dibaca mad arid lagi, tapi tetap dibacanya tobi'i. Jadi jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah. Ya harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Seperti itu. Ya, mangga, siapa yang mau mencoba baca? Ada yang mau coba? Raise hand aja boleh, raise hand. Coba bentar, Anda lihat. Ada yang mau coba? Ustazah Tazkiyah deh, Ana mau Ustazah Tazkiyah. Masih menyimak Ustazah Tazkiyah? Halo, Ustazah Tazkiyah, menyimak? Oh, tidak bisa open mic. Ya udah, prakteknya ketik aja. Canda-canda. Coba siapa ya? Hani deh, Hani. Karena pengen Hani. Hani masih ada menyimak Hani atau udah tidur? Oh, Hani tidak menyimak atau ada uzur. Coba Ustazah Wahbah deh, Ustazah Wahbah walaupun kayaknya sudah mahir di kelas sebelumnya pun coba praktekkan lagi aja supaya motivasi ke yang lainnya. Masih menyimak Ustazah? Jadi kalau jam-jam segini ini jam-jam rawan ya teman-teman semua, agak meleng sedikit tidur udah kita. Oh, naam, hadir. Deiren. Ayo dek. Naam, hadir. Ya, syukurullah. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Ayo dek, praktekin 1 sampai 4 deh. Surat apa, Kak? Itu aja Al-Fatihah, Alhamdulillah. Coba contohin dulu boleh, Kak? Kan udah sering bukan Yang kita udah ini, yang keempat contohin boleh. yang keempat langsung diwasal semua. Falkul lasil. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari yang pertama ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cara yang keempat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Enggak kuat. Maaf. Ya itu intinya. Ulang lagi, Kak? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Itu 4 cara yang diperbolehkan. Antara apa? Antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Ya, gampang ya. Ada lagi yang mau coba?
Atau sudah paham, cukup mewakili? Ya, insya Allah cukup mewakili ya. Oke. Kita lanjut dulu di bait yang ke-7. Bait yang ke-6. Nah, di bait yang ke-6 ini berbeda dengan dua bait yang di atas. Ya, kalau dua bait yang di atas ini membahas tentang apa? Membahas tentang bagaimana sih cara isti'adzah, basmalah dan awal surah. Ya, tapi kalau di bait yang ke-6 ini membahas tentang bagaimana menyambung antara akhir surat, basmalah dan awal surat. Ya. Akhir surat, basmalah dan awal surat. Karena kan antara dua surat ini kan dibatasi oleh basmalah, ya. Setiap awal surat itu kita wajib membaca basmalah. Itu bagaimana sih cara menyambungnya? Nah, maka dibahaslah di sini. Wa baina surataini, ya. Dan di antara dua surat, ya, dan di antara dua surat itu ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Ya. Paling tidak yang diperbolehkannya itu adalah ada 3 cara. Ada 3 cara yang diperbolehkan dan ada 1 cara yang tidak diperbolehkan. Ya. Cara yang diperbolehkan yang pertama apa? Qat'ul kulli. Itu cara yang pertama yang diperbolehkan. Qat'ul kulli, dikotok semuanya. Ya, diputus semuanya, waqaf semuanya. Fawaslu tsanin, lalu diwasalkan yang keduanya yaitu basmalah dengan awal surat yang diwasal. Summa waslul kulli, dan yang ketiga itu diwasalkan semuanya. Itu yang diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalkan di antara akhir surah ya, lalu basmalah dan awal surah ada berapa? Tadi ada 3 cara yang diperbolehkan. Dan ada 1 cara yang tidak diperbolehkan. Ya. Sekali lagi, ada 3 cara yang diperbolehkan dan ada 1 cara yang tidak diperbolehkan. Ya. Cara yang pertama bagaimana? Sama seperti yang di atas. Ya, diwaqaf semua. Wa baina surataini qat'ul kulli. Ya. Misalkan kita baca akhir surat Al-Fatihah ke awal surah Al-Baqarah misalkan. Maka kita kotok semuanya, waqaf semuanya. Contoh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Itu kalau diwasal ya, afwan. Agak fokus ya, Ana juga udah ngantuk, Masya Allah. Ya, diwakaf semuanya, afwan. Ya, contohnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alif lam. Nah, itu cara yang pertama. Ya, qat'ul kulli. Cara yang kedua, fawaslu tsanin. Yang keduanya itu diwasalkan. Ya, antara basmalahnya dengan awal surah. Ya, berarti di akhir suratnya ini kita waqaf. Ya. Contohnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu cara yang kedua. Fawsutan tsumma wasul kulli. Cara yang ketiga itu adalah wasul kulli, diwasalkan semuanya. Di sini wasal, di sini wasal. Berarti ya, seperti ini contohnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, seperti itu. Itu cara-cara yang diperbolehkan, ada 3 cara. Nah, lalu apa cara yang tidak diperbolehkan? Cara yang tidak diperbolehkan adalah kita mewasol akhir surat dengan basmalah, lalu waqaf, baru awal surat itu tidak diperbolehkan. Contohnya kayak gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti nih. Alif lam mim. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kira-kira apa alasannya tidak diperbolehkan? Ada yang bisa jawab? Kenapa akhir surat tidak boleh diwasal dengan basmalah, lalu kita wakaf di situ, kenapa tidak diperbolehkan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Coba jawab, Kak. Boleh? Karena basmalah takut dikira satu surat dengan surat sebelumnya gitu. Iya betul ya. Karena khawatir bahwasanya basmalah ini dianggap bagian daripada akhir surat. Ya, walaupun nggak mungkin lah, kita udah tahu basmalah itu bukan akhir surat Al-Fatihah. Ya, iya kita. Cuman kan wallahu alam yang ngedengernya siapa gitu. Siapa tahu anak kecil, siapa tahu orang yang awam banget, siapa tahu mu'alaf misalkan. Ya. Sehingga untuk menjaga itu semua, maka cara yang keempat ini tidak diperbolehkan. Ya, mafhum ya, insyaallah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu deh terakhir di bait yang ke-8. Bait yang ke-7. Wa baina anfalin wa taubatin bila basmalatin kif wasqutan thumma sila. Nah, kan tadi pembahasan di bait ke-6 itu terkait dengan bagaimana kita menyambung antara akhir surat basmalah dan awal surat. Nah, bagaimana sekarang kalau dua suratnya itu adalah antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Sedangkan At-Taubah itu kan tidak diawali dengan basmalah gitu. Nah, maka ada caranya. Caranya ini adalah kif waskutan summa sila. Ya. Jadi ingat teman-teman semua, catatannya adalah Al-Anfal ini dia tidak diawali dengan basmalah. Ya, awal suratnya itu tidak diawali dengan basmalah. Ya, bila basmalatin. Ya, wa baina anfalin wa taubatin bila basmalatin, dan di antara Al-Anfal dengan At-Taubah dengan tanpa basmalah. Terus bagaimana caranya menyambung antara akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah? Itu dengan 3 cara. Yang pertama qif, waqaf, waskutan, saktah, tsumma sila. Cara yang ketiga itu diwasolkan. Ya. Contohnya, ya teman-teman mungkin bisa sambil dibuka surah At-Taubah, ya surah Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Lalu dengan awal At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya. Nah, cara yang pertama itu kif, ya kita waqaf. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, tarik nafas. Bara'atun minallahi wa rasulih. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama, kita waqaf. Ya, dianggap seperti satu surat aja udah, nggak ada basmalahnya. Waqaf, nggak ada basmalah, lalu kita baca Al-Anfal. Baca At-Taubah, Bara'atun, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu saktah. Nah, saktah ini apa? Saktah ini adalah kita berhenti tapi tidak mengambil nafas. Ya, itu adalah saktah. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Saktah ini jedanya cuman gini doang. Nah, itu jeda saktah. Ya, 2 tepukan. Itu hasil talaki kami kepada guru kami Syekh Sameh ya Abdul Hamid Al-Misri.
ya seorang mufassir daripada Mesir di negeri Mesir sana yang saat ini sedang mengabdikan dirinya dan keilmuannya di Riau, ya di Yayasan Tijaratan Antabur. Ya, itu Syekh Sameh. Nah, kami mentalakikan, lalu beliau menjelaskan terkait dengan sakah itu seperti itu. Ya, jadi kita berhenti tanpa mengambil nafas. Itu cara yang kedua. Sekali lagi saya contohkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, tsumma sila. Ya, cara yang ketiga barulah diwasolkan. Ya, diwasolkan bagaimana? Berarti akhir al-anfalnya ini kan baro innallaha bikulli syai'in alimun, ya pakai tanwin. Ya dengan baro, berarti tanwin ketemu ba, itu apa hukumnya? Iklab. Ya. Kalau ada tanwin ketemu ba itu adalah hukumnya iklab. Berarti kita anggap seperti satu surat, satu ayat aja udah. Ya contohnya Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, itulah cara antara akhir surat At-Taubah, akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ya, jadi ada 3 cara. Ya, cara yang pertama diwakafkan saja, dianggap seperti satu surat. Cara yang kedua itu disaktahkan, dan cara yang ketiga diwasalkan seperti satu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu lah insyaallah pembahasan kita. Ya insyaallah di pekan yang akan datang mudah-mudahan kitab terjemahnya sudah selesai, bisa kita share di grup sehingga teman-teman semua bisa membaca, ya bisa menyiapkan pembelajarannya di hari-hari sebelumnya atau bisa membantu bagi teman-teman yang mau menghafal kayak gitu. Sebentar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ana rasa cukup masih mudah ya, pembahasan di awal-awal ini masih sangat mudah. Ya, sehingga seharusnya tidak ada yang perlu ditanyakan banget gitu, maksudnya nggak ada yang khawatir salah. Karena memang pembahasannya masih sangat-sangat mendasar. Nah, insya Allah di pekan yang akan datang, ya barulah kita masuk ke pembahasan praktek-praktek. Ya, kita diawali dengan dengan tentang wasit li hafsin kullamadin muttasil bi arba'in wa kullamadin munfasil. Ya berapa harokat sih mad muttasil dan munfasil? Kan kita pernah dengar kalau mad jaiz munfasil itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Itu gimana sih bahasannya? Nanti insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Ternyata se polos itu kita bilang bahwa mad jaiz itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Enggak, ada dasarnya insya Allah. Dan kalau di riwayat kita, riwayat Hafiz an Asim min Tariqi Syatibiyah itu bagaimana cara bacanya? Itu nanti di pekan yang akan datang kita akan bahas. Lalu nanti kita akan bahas juga terkait dengan ya besutu bisini bila khilafi wa basatan fil bikri wal arafi. Kalau kita buka surat Al-Baqarah di akhir juz 2 kalau nggak salah, ya di posisi paling bawah, Masya Allah kayak sedang di hidayat ya. Ya di posisi paling bawah sebelah kanan itu ada waya qabidu waya besutu. Ya itu pakai sin atau pakai sod sih? Ya, ada kalimat ya besutu tapi ada sinnya. Itu bagaimana sih? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Lalu di surat Al-A'raf juga ada bastoh dan seterusnya. Ala kulli hal, sepertinya ini dulu